Ini adalah kisah pasangan suami istri yang memutuskan untuk keliling Indonesia menggunakan camper van. Setiap hari, hidup kami selalu diisi dengan kegiatan menyetir menuju ke tempat-tempat baru. Dan juga tidak lupa untuk mencoba kuliner baru di setiap daerah. Dan tidak lupa juga kehidupan camper van di Indonesia dengan berbagai suka dan dukanya. Banyak hal yang kami rasakan semenjak hidup di dalam camper van. Dan inilah kisah Jajago dalam petualangan menuju kota Toboli di Sulawesi Tengah. Kamu orang tidak? Kayaknya kan tidak. Ih, palanya kasihan, jadi bodoh dia. 3 kali dah. Makin lama makin bodoh gitu, kejedok terus. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami telah menjelajah kota Palu dan kami dikejutkan dengan fenomena buaya yang benar-benar muncul di depan kami. Awalnya, kami kira hanya bercandaan warga lokal di sini, bahwa mereka sering ketemu dengan buaya di pesisir pantai, dan ternyata beneran muncul ding. Dilanjutkan dengan melihat kapal tongkang raksasa yang terdampar hingga ke darat akibat musibah tsunami Palu di masa lampau. Kami penasaran melihat kondisi di dalam kapal tersebut. Dan kemudian diakhiri dengan mengunjungi lokasi bekas musibah likuifaksi yang menelan ribuan korban jiwa akibat rumah dan bangunan mendadak terkubur di dalam tanah. Dan setelah puas menjelajah kota Palu, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju kota berikutnya, yaitu kota Toboli. Dan inilah kisah Jajago untuk hari ini. Jalannya cantik banget. Dia bisa untuk 3 mobil, coy. Ini dan ini zaman jalannya gede. antar kota yang menyenangkan sih. Pokoknya start di atasnya Sulbar itu Sultan. Oke, aku bilang ini oke jalannya, luas. Dan jarak jari jalan ke ruko tuh juga luas. Jadi orang parkir buat makan tuh happy banget. Iya, tinggal parkir tepian aja tuh, luas banget. Mulus dan menyenangkan. Nice. Suka jalannya. Antrian sabar boy, gila macetnya panjangnya ya Tuhan. Di sebelah kanan penuh truk ngantri sampai ke tepi-tepi. Cukup mengejutkan, rupanya jalan antara Palu ke Toboli ada Alfa Mini Super besar macam mall kecil. Modern sih boy, mantap. Nanti dari simpang jalan kita tuh bakal ambil kanan untuk ngarah ke yang namanya Toboli. Kalau lurus tuh ngarahnya ke Toli namanya. Dan pas kita udah simpang, jalannya langsung mengecil. Ini pas untuk 2 kendaraan. Sapinya nyebrang coy. Dan kita telah memasuki daerah yang dinamakan kebun kopi. Jalannya mulai berzigzag-zigzag, berkelok-kelok. Ini daerah perbukitan boy. Kita akan membelah bukit dan kiri kanan banyak sapi. Tapi ini enak sih, luas banget. Ya, luas tapi ini lumayan nih. Sekarang tikungannya coy, coy, pelan-pelan coy. Oh, tikungannya gila. Ya, bisa naik dengan gigi 2, nembak dikit. So far oke. Tapi tadi kan lumayan loh, dia tuh lingkungan gini. Lingkungnya ya, sampai di sebelah tuh udah ada anak-anak standby. Itu anak-anak yang buat bantuin kali kalau ada yang jalan aja. Ini kalau mobil motor gua sih susah. Udah mulai berkelok-kelok coy. Udara mulai agak sejuk. Lanjut. Pemandangannya cantik. Padahal kok ini miring ya John ya? Oh, jalannya miring. Agak miring. Hai sapi.
Gila jalannya, cacing, Lama jalannya. nanjak nikung, tajak lagi depan, gunung. Pelan-pelan. Tapi pemandangannya bagus loh. Ya, gunung selalu begitu saya. Kalau di tikung aku selalu tegang. Cuman Gila jalannya, Cok. Gila banget. Jan. Serem. Langsung nggak jadi ngantuk aku. Kayak tadi ngantuk, kami tuh nggak jadi ngantuk karena jalannya. Tuh aku lagi depan. ini malam nggak rekomen karena lampunya nggak ada. Wah. Aduh, gila jalannya. Belokannya lumayan jahat Tapi loh. anginnya enak, coy. Iya. Wah. Tikungannya. Tapi ini untung luas aja. Kalau sampai sih aku lari dulu aja. Ini jangan negatif, Jon. Dia miring. Dia kami. Goyang tuh. Akhirnya, kita telah sampai di kawasan kebun kopi, Wentira sebutannya. Kebun kopi di sini dikelilingi dengan perbukitan hijau yang menjegalkan mata kita. Serta latar belakangnya juga bukit gunung yang begitu megah. Dari info yang kami dapat sih ya, kopi yang ditanam di daerah ini terkenal dengan rasanya yang kaya dan aromanya yang menggoda. Kita berhenti sejenak. Ini masih di daerah kebun kopi. Dan kemudian kami lihat ada pelang yang lucu banget ya. Tulisannya adalah kalau ngantuk makan dulu tape. Tapai? Tak pernah aku makan tape di perjalanan. Tapenya ada di sini. Di mana? Tape Pak. Tapai ada? Ya. Tapai. Tape. Oh. Lagi mahal. Oh, siap. Ya, kecil ya. Oke boy, kita mau ngecek untuk listrik kita dulu kali ini. Jadi kita bisa pantau bahwa dari solar panel masih ada masuk, penggunaan daya berapa, dan sebenarnya ya power station ini kan udah kita pakai cukup lama ya. Ini tuh benar-benar sumber ya, jantung energi dari camper van kita selama ini. Banyak juga nanya kan selama ini, kok listriknya gimana? Nah, ini adalah jawaban dari semua kelistrikan kita. Jadi kalau ditanya totalnya itu adalah, ini kan sekitar 2040 Wh ya. Kemudian di bawah itu ada tambahan baterai lagi sebesar total 3000. Jadi total punya listrik kita itu sekitar 5000-an Wh ya. Itu sudah lebih dari cukup buat penggunaan kita sehari-hari ya. Mulai dari yang lampu, kemudian untuk penggunaan seperti wastafel, pompa kan juga butuh listrik. Dan juga penggunaan kayak kulkas dan semua yang lain, bahkan kayak hiburan kayak TV itu semua listrik, semuanya hanya menggunakan power station Blue Yeti ini ya. Dan untuk pengecasan gimana ya? Pengecasannya mungkin kalau kalian nonton kalian tahu ya, pengecasannya tuh bisa ada tiga sumber. Yang pertama adalah pasti solar panel, yaitu sumber utama ya dari energi dari atas matahari ya. Kita punya listrik tak terbatas. Yang kedua, kalau ketika mobil berjalan juga tetap akan ngecas karena menggunakan alternator. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan colokan listrik PLN. Kita kalau singgah di tempat-tempat yang bisa colok listrik, kita dengan colok dan bisa ngecas. Dan lagian dia pun makannya wattnya nggak besar-besar banget. Dia makan sekitar 500-an watt. Jadi yang rumah-rumah biasa masih bisa lah mensupport untuk kita punya power station Blue Yeti. Yang kusuka juga dari Blue Yeti adalah dia tuh ada untuk aplikasi mantaunya. Jadi kita bisa pantau dari luar, ya nggak perlu harus lihat layar gitu. Bahkan di depan mobil bisa pantau. Dan kemudian bisa mengontrol si Blue Yeti ini dari aplikasi doang. Bisa hidupin dan matiin semuanya hanya dengan sentuhan jari. Sekarang kita mau tinggal lampunya ya. Dan sebuah kabar gembira, per tahun ini ya kita secara ofisial Jajago sudah menjadi brand ambassador of Blue Yeti Indonesia ya. Lebih tepatnya itu bersama dengan Energix. Energix itu adalah distributor resminya dari Blue Yeti. Jadi kalau teman-teman mau beli ini tuh langsung sama tokonya di Energix, ada di Tokopedia. Kita senang banget ya, karena apa ya, betul. Ini pertama kali kami bersepakat untuk menjadi brand ambassador. Mengapa? Karena selama ini kalau kami pakai produk, kami tuh nggak berani sembarangan. Salah satu alasan aku berani untuk mengambil tawaran jadi BA adalah karena memang
kami puas banget menggunakan si Bluetty ini ya. Dia udah nemenin kita lumayan lama juga perjalanan kita dari awal ya sampai sekarang, dan belum ada problem sama sekali. Kita puas banget karena dia punya daya yang tertera itu sesuai, bener-bener tuh no kaleng-kaleng. Dan kalau kalian tahu lah ya kan, aku orangnya agak sedikit ya agak telitian lah kalau dalam hal-hal kayak gini ya, listrik hitung semua detailnya. Dan Bluetty so far ya lulus uji ya, Jajago approve. So ya, thank you banget ya untuk kepercayaan dari Bluetty ya, mempercayakan Jajago jadi brand ambassadornya. Ya semoga dengan ini juga bisa makin mengedukasi teman-teman semua tentang listrik yang mobile ya, dan ini bisa berguna banget buat banyak orang. Oke, so itu kabar gembiranya dan kita lanjut. Jalannya rusak, nanjak lagi. Ya, mulai makin menyala. Di daerah kebun kopi ini ada ruas jalan yang akan rusak, di mana kau tak bisa cepat. Terlihat masih banyak alat berat dan perbaikan di jalan di sekitar daerah ini. Sampai tau boleh mau cuci mobil. Di sini juga ada beberapa ruas yang sistem buka tutup jalan. Jadi kita jalan secara stop dan kebalikannya. Jadi ruas jalan kebun kopi ini masih memang dalam proses perbaikan. Begitu. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest. Tell me, should I know that you believe in me? Jalannya lagi dikeruk, boy. Boleh. I try my best to move on, to let go. Sepanjang jalan banyak jualan siomay sama Indomie gitu kok nih. Cucu lapar nih. Nah, aku tuh mau lihat siomay itu belum tentu siomay, Beb. Pentol kayaknya. Bisa aja pentol, coba lihat. Bukan pentol. Apa aku duga pentol kan? 100.000. Oke. Mau apa? Ini lu mau tahu nggak? Aku mau yang ada telurnya. Nggak ada. Semuanya kecil. Wow, view-nya boy ya. Oke, lihat dulu boy. Lumayan juga perjalanan ini. Dia tuh pakai bumbu kacang. That you believe in me, so painfully quiet and slow. I try my best to move on, letting go. Dan bisa kalian lihat sendiri ya boy, view-nya tuh bener-bener indah banget. Walaupun kita juga banyak dengar cerita mistis dari daerah ini. Nama Wentira itu berarti kota yang tidak kasat mata. Dan kawasan Wentira memang dikenal sebagai tempat yang paling angker bukan hanya dari Sulawesi, tapi juga di se-Indonesia. Kalian boleh cek di Google sekarang, ketik saja kata Wentira, pasti muncul banyak banget artikelnya. Dan dari isu yang kami dapat, Wentira juga dianggap salah satu tempat kerajaan jin terbesar yang ada di Indonesia. Jalan yang kita lewati ini, kebun kopi, itu sebenarnya tuh ada terdapat legenda yang paling seru ya. Wentira tuh kayak kota gaib, sama kayak Seranjana yang di Kalimantan Selatan itu. Jadi kayak ya ceritanya banyak di sini. Contoh kayak kemarin yang kami ketemu dengan Pada Boy. Kisahnya tadi boy ya, Adam R ada Wentira lalu. Waktu itu ada namanya Kapten Dodi Junari, ini pilot senior Adam Air waktu itu kok. Saya ceritalah sama dia, Cap, ini ada yang telepon begini-begini, katanya Wentira. Nah dia langsung kaget, ah Wentira? Nah, jadi si Kapten Dodi Junari ini ngomong lah di Wentira itu lebih dari Singapura. Seketika orang di ruangan itu bingung, loh ini Wentira di mana? Lebih dari Singapura. Akhirnya setelah obrolan itu saya ada 1-2 orang teman tanya, Wentira itu apa di Palu. Jadi saya bilang Wentira itu jembatan yang kita lewati kalau dari Palu mau ke Parigi, Poso gitu. Jembatan, sebenarnya hanya jembatan. Nah, tetapi saya bilang banyak yang percaya kalau di situ ada kota gaib lah.
Saya juga kaget seorang kapten ngomong itu. Jadi di Wentira ini tuh memang ada beberapa pantangan. Contohnya kayak nggak boleh pakai baju kuning, Iya, pokoknya semuanya nggak Betul. boleh kuning deh. nggak boleh makan nasi kuning. Benar. Lalu dari ini juga lucu, bisa kelihatan kalau rumah-rumah bahkan masjidnya itu pakai warna kuning. Jadi Iya. aku juga bingung nih, rumah-rumahnya masjidnya pakai warna kuning, tapi kita nggak boleh pakai baju kuning. Nah, dan kemudian di sini juga memang masih cukup kental dengan kayak orang-orang tuh meminta, ini tuh minta rezeki, berhajat gitu loh. Cerita yang bakal kalian sering dengar di daerah sini adalah tentang mobil mewah yang dibeli Tapi nggak ada mobilnya. nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Karena diantar ke hutan ini loh. Ini kan hutan nggak ada apa-apa, tapi orang yang pesan itu kayak orang-orang kaya. Dan ya cerita selalu sama di tiap kota-kota berbeda, Beb ya. Benar. Dan sini juga sama ya, kayak orang-orang Wentira itu nggak ada ininya nih, nggak ada apa sih? Apa sih ini garis mulut di atas mulut itu loh. Ya, garis hitung itu nggak ada. Tapi kan nggak jahat, karena kota gaib ini kan memang ada katanya dan memang nggak ganggu orang. Dan kalau kau main ke Donggala, Palu, Tobo di sekitarnya, pasti kamu kasih dengar kisah orang-orang yang menikahi orang Wentira gitu, Ya. lalu hilang, lenyap gitu. Dan beberapa pantangannya juga beberapa tempat klakson. Memang aku nyadar sih, kayak mobil-mobil sih kalau lewat tikungan itu klakson ya. Kami ngikutin klakson juga gitu loh. Tapi sebenarnya so far kalau kita lewatin ini cuma jalan biasa. Tapi ya di daerah inilah yang cukup kental dengan mistisnya. Cari deh Wentira, pasti banyak banget di Google. Ini tempatnya nih, kebun kopi. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami telah sampai di Toboli. Dan kita mau singgah dulu ke SPBU untuk pinjam toiletnya. Kita ketemu SPBU gede banget. Di Toboli ini yang paling gede. Ini udah macam rest area dah. Wah, ada BNS Smartnya tuh. Gile, gede. Dan selamat datang di Toboli. Aku tak tahu ini kota atau apa, tapi ini cukup ramai. Persinggahan makannya banyak. Kita lihat dulu. Inilah tempat makan kita di Toboli. Yang ini favorit ikan aku, ikan katombo. Si John pesan yang goreng, aku pesan yang bakar. Terus ada bakwan jagung. Satu porsi ini 25.000. Tapi lumayan sih, udah dapat sayur asem gitu ya. Tuh. Selamat makan. Enak, manis tapi pedas banget. Ikan favorit. Katombo tuh kayak ikan kembung gitu kali ya, atau ikan gronggong kali kalau bahasa Pontianak. Aku suka sih, dan ini tuh khasnya di sini. Setiap panjangnya tuh ketemunya ikan katombo. The best. 25.000 udah kasih sup kuahnya. Ini kuah kentang ya? Sayur asem. Kelabu. Pedas ya? Itu kan. Pedas. Makan boy. Di balik kegelapan malam ya, dan dengan ini saya deklarasikan inilah rumah baru kami untuk malam ini. Kita lihat kondisi dalam dulu boy. Ya. Selamat malam Ibu Riana. Apa kabarnya Ibu, sehat? Iya kabarnya sehat dong. Salah apa kareba? Apa kareba? Kareba melu. Kau ngapain? Cara kau lah. Oh, Habis di laundry. Oh, Mau lah. susun. Terima kasih banyak. Kita kasih nengok pada boy dulu kondisi luar ya. Ini adalah halaman rumah kita. Memang gelap tapi mohon dimaklumi ya. Jadi kita punya masjid langsung di depan. Kita punya pom bensin di sana, dan kita juga punya langsung ada minimarket. Beb, minta pada mandi. Punya mandi ini. Thank Pada you. mandi ambil di samping Beb. Ini baju aku udah ada belum? Udah semua udah ada. Mantap. Celana juga udah. Thank you. Itu alat mandi di samping. Oke. Alat mandi. Alright. Let's go baby. Oke, toilet kita ada di sini. Nah, ini toilet gratis, oke. Oh, nggak ada wanitanya. Ini. Oi, mantap. Bersih ya.
Kayaknya jernih. Langsung matiin lah. Oh iya, pasti kalian bingung kan? Jadi aku udah habis mandi segar, luar biasa. Aku baru nyadar karena serangga masuk. Kayak biasa ya, ini memang rutin. Bisa karena sih tahu gelap kali ya, itu kita kan terang sendiri. Jadi itu serangganya masuk. Kau jangan kipas-kipas. Yang kipas-kipas, Bang. Hah? Kau jangan kipas-kipas, langsung pencet dia. Kau kipas-kipas. Makanya jangan dikipas. Kalau dia hinggap langsung kau matikan dia. Oke. Sebelum tidur ada satu yang menarik, yaitu halaman rumah kita pindah lagi dan di depan BNS Mart tuh. Jadi kita bisa beli barang. Kalau kita kekurangan sampo atau sabun apa, kita tinggal ke sini buat beli barang. Mantap kan? Ya, langsung belanja, Beb. Langsung belanja dong. Mana sensoren? Depan rumah, coy. Nah, ketemu. Oke. Mau beli pagi? Aku mau beli sampo aku. Ini sampo. Komisionerku mana? Udah selesai belanja. Mari kita balik ke mobil. Kerjaan hari-hari kalau udah nganggur dikit, rapiin semua barang-barangnya si Basuki. Oke, balik ke rumah kita. Gimana? Ngantuk gila. Hari ini aktivitasnya memang berat ya. Oke, kita mau buat itu dulu. 3 kali lah, jangan. Kau kejedok di mana? Ini ya, Nek aku pukul dia. 3 kali dah. Nah, aku udah pukul dia. Aman. Tak mau dah aku mau tidur. Kayaknya kan tidak. Nih, palanya kecian, jadi bodoh dia. 3 kali dah. Makin lama makin bodoh gitu, kejedok terus. Udah ya, mau tidur. Kasihan bini aku dengan jedok sana, jedok sini. Kau ngapa, Beb? Aduh, Turun. aku udah makan, tapi aku lapar lagi kayaknya buat aktivitas aja. Dah. Oke, sudah. Hari yang luar biasa. Jadi hari ini sungguh penuh dengan cerita, Beb ya. Dari Hari cari ini buaya memakan. siang-siang, pergi ke reruntuhan siang-siang panas, Yang Perjalanan kakinya lumayan jauh. perjalanan menyeberang bukit, membelah bukit. Sampai teriak-teriak lewat kebun kopi yang lumayan terjal. Parah nggak Gila, sih? gila. Hari yang sungguh luar biasa. So, tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk menutup video ini. Karena aku capek dan aku mau tidur. Belum bisa tidur aku. Aku masih harus sortir file, rekap file. Oke, Boy. Kita selesaikan dulu. Kalau kau mau cek update lokasi terbaru, follow di mana, Beb? Di Instagram kita di Jajagoku Indonesia, karena di sana paling update. Kalau YouTube kan kita kan uploadnya kan lumayan lama kan ya, seminggu sekali ya. Kalau di IG kita kan bikin story setiap hari, jadi bisa lihat di sana. Betul. Lalu kalau kalian ada pertanyaan apa, tanyakan ya. Aku rencana tuh setiap kali akhir video tuh ku jadikan momen buat Q&A. Jadi pertanyaan yang paling lucu, menarik, yang bakal yang banyak nanya juga, kalau misalnya akan kita rekap, lalu kita jawab kayak gini di sesi setiap kali akhir video. Ya, Oke? siap. Dan seperti penting- biasa, jangan lupa bahagia. Bahagia itu sederhana. Dadah. My hideaway.